Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan ulangan tengah semester mata kuliah data mining. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayang Sari Dewi, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Meza Silvana MT dan Ibu Hafizah Anim MKom. Soal pertama, kenapa data perlu di-preprocessing dan jelaskan prosesnya? Data di dunia nyata ini sebagian besar ialah data mentah yang kotor. Maksudnya data tersebut tidak lengkap, noise, dan tidak konsisten. Data tidak lengkap di sini, data itu hilang atau kosong, kekurangan atribut tertentu, atau hanya berisi data agregat. Noise di sini maksudnya mengandung kesalahan dan mengandung data yang outlier. Yang ketiga tidak konsisten, yaitu mengandung perbedaan dalam kode atau nama. Maka dari itu pentingnya melakukan data preprocessing dikarenakan data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kualitas mining yang tidak baik. Selanjutnya proses preprocessing. Yang pertama ada data cleaning, yaitu menghilangkan nilai data yang salah, memperbaiki kekacauan data, dan memeriksa data yang tidak konsisten. Yang kedua data integration. Menggabungkan data dari beberapa sumber, database, data cup, atau file ke dalam penyimpanan data yang sesuai. Yang ketiga, data transformasi. Normalisasi dan mengumpulkan data sehingga menjadi sama. Yang terakhir, data reduksi. Menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya, tetapi tetap menghasilkan hasil analitis yang sama. Soal kedua, misalkan data berikut akan dianalisis dengan atribut umur. Nilai umurnya yaitu sebagai berikut. Tentukan mean dan median. Dalam menentukan mean, rumusnya jumlah data dibagi dengan banyak data, sehingga menghasilkan nilai mean-nya 29,96. Untuk median terletak pada data ke-14, yaitu 25. Yang selanjutnya modus data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus di sini terdapat dua, yaitu nilai 25 dan 35 yang munculnya 4 kali. Selanjutnya, menentukan mid-grade data. Mid-grade di sini rumusnya yaitu data maksimal ditambah dengan data minimal dibagi dengan 2. Nilai data maksimal yaitu 70 ditambah dengan 13 data minimal dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan mid-grade data 41,5. Selanjutnya menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Dalam menentukan kuartil 1, rumusnya X dikali dengan 1 atau karena kuartil 1 dikali dengan N ditambah 1 dibagi dengan 4. Nilai N-nya 27 ditambah 1, 28 dibagi dengan 4, yaitu kuartil 1-nya X7 yang nilainya 20. Untuk kuartil 3, rumusnya X dikali dengan 3, maksudnya kuartil 3 dikali dengan N ditambah 1 dibagi dengan 4, sehingga menghasilkan X21 yaitu 35. Selanjutnya, menentukan 5 buah data utama dari data tersebut. Yang pertama, banyak data tersebut adalah 27 data umur dan merupakan data tunggal. Yang kedua, data tersebut merupakan data bimodal, yaitu data yang punya dua modus, 25 dan 35. Yang ketiga, data tersebut punya mean 29,96 dan median 14. Selanjutnya, data tersebut punya range 57 dan mid-range 41,5. Yang terakhir, data tersebut memiliki kuartil bawah 20 dan kuartil atas 35. Selanjutnya, menentukan subplot data atribut umur. Dapat kita lihat pada gambar di atas yang menjelaskan hubungan yang ada pada setiap data umur yang ada dengan frekuensinya atau banyak data. Pada gambar tersebut, data umur 35 dan 25 merupakan data yang paling banyak yang nilainya ada 4. Apa yang dimaksud dengan curse of dimensionality? Dan jelaskan dengan contoh. Maksud dari curse of dimensionality merupakan fenomena yang terjadi pada data mining dengan adanya peningkatan jumlah dimensi data sehingga dapat menyebabkan turunnya performansi. Oleh karena itu, harus dilakukan preprocessing data yaitu dengan mengurangi dimensi tersebut. Contohnya, untuk membedakan atlet tinju dan atlet sepak bola selain berat badan dan tinggi badan, mungkin kalau kita tambahkan observasi mengenai lebar bahu, lingkar perut, dan berbagai informasi dari observasi ciri fisik yang lain,
akan membuat kedua atlet tersebut mudah dibedakan. Pendapat ini ada benarnya. Umumnya penambahan atribut pada suatu data akan membuat proses klasifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi jika jumlah atribut terus bertambah sedangkan jumlah sampel data terbatas, maka akurasi klasifikasi ini pada titik tertentu akan menurun. Itulah contoh dari curse of dimensionality. Baiklah, terima kasih semuanya atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.